pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Karena itu melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri pribadi dan juga kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kecongkakan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Kurban itu sendiri artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada fuqara wal masakin. Masalah pengorbanan, dalam lembaran sejarah kita diingatkan pada beberapa peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, Nabi Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Ismail, yang pada saat itu masih menyusu, mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya, yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika Siti Hajar kehabisan air minum sehingga tidak bisa menyusui putranya Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil lari-lari kecil yang sekarang kita kenal dengan sa'i, antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai juga Idul Nahr. Artinya hari cara memotong kurban binatang ternak.
Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan panggilan, Khalilullah, kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, mengapa engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya?" Allah berfirman, "Jangan menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan para malaikat menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Ternyata keluarga dan kekayaannya tidak membuat Nabi Ibrahim lalai dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor onta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zaman sekarang adalah tergolong miliuner. Ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Milik siapa ternak sebanyak ini?" Maka dijawabnya, "Kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya aku akan serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah. Sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayu iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumrah, jumratul ula, wusta, dan aqabah yang dilaksanakan di Mina. Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat supaya aku tidak bisa bergerak leluasa, sungguh sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku agar tidak terkena darah yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan serta sampaikan salamku kepadanya.
supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan. Nanti ayah akan bersedih. Nabi Ibrahim menjawab, baiklah anakku, Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Setelah Ismail putra tercinta ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya. Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat. Namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Takjub menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku ini rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau. Karena semata-mata untuk memperoleh ridhaku. Sementara itu Ismail pun berkata, ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku agar Allah Subhanahu wa taala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa. Dan letakkan pisau itu di leherku supaya malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Ibrahim mengabulkannya, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik. Yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke sebuah batu. Ternyata batu itu yang keras terbelah. Hai pisau, engkau sanggup membelah batu. Tapi kenapa tidak sanggup memotong leher, kata Ibrahim. Dengan izin Allah, pisau itu menjawab, Anda katakan potonglah. Tapi Allah mengatakan jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berseru dalam firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhai anak dan ayah memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban. Sebagaimana dijelaskan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan. Semoga dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia ini, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya. Setelah kembali dari surga dan membawa seekor kibas, kagumlah ia seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, hikmah yang dapat diambil, inilah sejarah kurban pertama kali dalam kehidupan manusia. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kurban yang diperintahkan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau ataupun lainnya. Sebab Allah tahu kita tidak akan mampu menjalaninya. Jangankan memotong anak kita, memotong sebagian harta kita
untuk menyembelih kurban kita masih terlalu banyak berpikir memotong 2,5% harta kita untuk zakat. Kita masih belum banyak yang menunaikannya. Motong sedikit waktu kita untuk sholat 5 waktu, kita masih keberatan. Menunda sebentar waktu makan kita untuk puasa, kita tidak mampu melaksanakannya. Dan sebagainya. Begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kita kerjakan, yang mungkin membuat kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini, bahwa hakikatnya kita manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia kita akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Samping itu, iktibar yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, pertama, hendaknya kita sebagai orang tua yang merasa orang tua, sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat untuk membentuk anak yang soleh, menciptakan pribadi yang agamis, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Iktibar yang ketiga, yang kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, karena sesungguhnya ketentuan-ketentuan Allah pastilah manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk terus bersemangat, bahu-membahu, membangun apa yang sekarang ada di depan kita. Masjid, jami, Baitur Ridha, perlu sedikit pengorbanan dari kita, baik waktu, tenaga, harta, dan doa.